Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Novelia, NIM 180-160-08. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya. Mata kuliah Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Dr. Afnita MPD. Baiklah, saya akan memulai untuk mempresentasikan artikel tindak tutur representatif dalam kajian pragmatik bahasa Indonesia. Di dalam artikel ini memuat yang pertama kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Tindak tutur representatif dalam kajian pragmatik bahasa Indonesia. Abstrak, representatif merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya. Tindak tutur jenis ini juga disebut dengan tindak tutur asertif, yang termasuk tindak tutur jenis ini adalah tuturan menyatakan, menuntut, mengakui, menunjukkan, melaporkan, memberikan kesaksian, menyebutkan, berspekulasi. Contoh jenis tuturan ini adalah adik selalu unggul di kelasnya. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur representatif sebab berisi informasi yang penuturnya terikat oleh kebenaran isi tuturan tersebut. Penutur bertanggung jawab bahwa penutur yang diucapkan itu memang fakta dan dapat dibuktikan di lapangan bahwa si adik rajin belajar dan selalu mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil tuturan tersebut termasuk tindak tutur representatif sebab berisi informasi. Tuturan yang diucapkan itu memang fakta dan dapat dibuktikan di lapangan bahwa si adik rajin belajar dan selalu mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Contoh yang lain adalah tim sepak bola andalanku memang hebat. Bapak penutur meresmikan gedung baru ini. Yang menjadi kata kunci dalam artikel tindak tutur representatif dalam kajian pragmatik bahasa Indonesia adalah representatif, deskriptif, dan kualitatif. Selanjutnya, pendahuluan. Pendahuluan berisi bahasa merupakan alat interaksi sosial atau alat komunikasi manusia. Dalam setiap komunikasi manusia saling menyampaikan informasi yang dapat berupa pikiran, gagasan, maksud, perasaan, maupun emosi secara langsung. Menurut pengalaman nyata, bahasa itu selalu muncul dalam bentuk tindakan atau tingkah tutur individual. Karena itu, tiap telaah struktur bahasa harus dimulai dari pengkajian tindak tutur. Tindak tutur merupakan perwujudan konkret fungsi-fungsi bahasa yang merupakan pijakan analisis pragmatik menurut Rahardi tahun 2005. Tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Selanjutnya, tindak tutur atau tindak ujar merupakan identitas yang bersifat sentral dalam pragmatik, sehingga bersifat pokok di dalam pragmatik. Tindak tutur merupakan dasar bagi analisis topik-topik pragmatik lain seperti praanggapan, prinsip kerjasama, dan prinsip kesantunan. Tindak tutur memiliki bentuk yang bervariasi untuk menyatakan suatu tujuan. Misalnya, menurut ketentuan hukum yang berlaku di negara ini, saya memerintahkan Anda untuk meninggalkan gedung ini segera. Tuturan tersebut juga dapat dinyatakan dengan tuturan, mohon Anda meninggalkan tempat ini sekarang juga, atau cukup dengan tuturan keluar. Ketiga contoh tuturan di atas dapat ditafsirkan sebagai perintah apabila konteksnya sesuai. Selanjutnya, metodologi penelitian. Tindak tutur dan peristiwa tutur sangat erat terkait. Keduanya merupakan dua gejala yang terdapat pada satu proses, yakni proses komunikasi.
Peristiwa tutur merupakan peristiwa sosial karena menyangkut pihak-pihak yang bertutur dalam satu situasi dan tempat tutur. Peristiwa tutur ini pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, tindak tutur selalu berada dalam peristiwa tertentu. Kalau peristiwa tutur merupakan gejala sosial seperti disebut di atas, maka tindak tutur merupakan gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kalau dalam peristiwa tutur lebih dilihat pada tujuan peristiwanya, tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Selanjutnya, tindak tutur muncul sebagai reaksi terhadap deskriptif, yaitu pandangan bahwa kalimat deklaratif selalu digunakan untuk mendeskripsikan fakta atau state yang harus dilakukan secara benar atau secara salah menurut Mark pada tahun 2006 pada halaman 560. Padahal menurut Austin banyak kalimat deklaratif yang tidak mendeskripsikan, melaporkan atau menyatakan apapun, sehingga tidak bisa dinyatakan benar salahnya. Ujaran dari kalimat tersebut adalah bagian dari kegiatan atau tindakan. Misalnya kalimat saya nikahkan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang diucapkan oleh penghulu di sebuah acara pernikahan merupakan the dating of some action. Dalam hal ini merupakan tindakan penghulu dalam menikahkan pasangan pengantin, bukan sekedar perkataan belaka atau saying something pada halaman 560. Ada dua jenis ujaran menurut Austin, yaitu ujaran konstatif dan performatif. Selanjutnya, pembahasan. Representatif merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya. Tindak tutur jenis ini juga disebut dengan tindak tutur asertif, dan termasuk tindak tutur jenis ini adalah tuturan menyatakan, menuntut, mengakui, menunjukkan, melaporkan, memberikan kesaksian, menyebutkan, dan berspekulasi. Contoh, adik selalu unggul di kelasnya. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur representatif sebab berisi informasi yang penuturnya terikat oleh kebenaran isi tuturan tersebut. Penutur bertanggung jawab bahwa tuturan yang diucapkan itu memang fakta dan dapat dibuktikan di lapangan. Selanjutnya, Shirley dalam Rusminto pada tahun 2010 pada halaman 22 mengemukakan bahwa tindak tutur adalah teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Kajian tersebut didasarkan pada pandangan bahwa yang pertama, tuturan merupakan sarana untuk berkomunikasi. Dua, tuturan baru memiliki makna jika direalisasikan dalam tindakan komunikasi nyata. Misalnya membuat pernyataan, perintah dan permintaan. Dengan demikian, tindakan merupakan karakteristik tuturan dalam komunikasi. Diasumsikan bahwa dalam merealisasikan tuturan atau wacana, seseorang berbuat sesuatu yaitu performansi tindakan. Selanjutnya, menurut Cher pada tahun 2004 halaman 16 menyatakan bahwa tindak tutur merupakan gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Sedangkan tarikan tahun 1990 pada halaman 36 menyatakan bahwa berkaitan dengan tindak tutur, maka setiap ujaran atau ucapan tertentu mengandung maksud dan tujuan tertentu pula. Dengan kata lain, kedua belah pihak yaitu penutur dan lawan tutur terlibat dalam suatu tujuan kegiatan yang berorientasi. Tindak tutur asertif menyatakan sesuatu sekaligus menegaskan adalah tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar tuturannya dibenarkan oleh penutur. Tuturan ini berisi pernyataan sekaligus penegasan tentang sesuatu yang diujarkan penutur. Tindak tutur asertif menyatakan sekaligus menegaskan sesuatu tampak pada data yang kita analisis.
Selanjutnya, kesimpulan. Representatif merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya. Tindak tutur jenis ini juga disebut dengan tindak tutur asertif, yang termasuk tindak tutur jenis ini adalah tuturan menyatakan, menuntut, mengakui, menunjukkan, melaporkan, memberikan kesaksian, menyebutkan perspekulasi. Contoh jenis tuturan ini adalah adik selalu unggul di kelasnya. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur representatif sebab berisi informasi yang penuturnya terikat oleh kebenaran isi tuturan tersebut. Penutur bertanggung jawab bahwa tuturan yang diucapkan itu memang fakta dan dapat dibuktikan di lapangan, bahwa si adik rajin belajar dan selalu mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Contoh yang lain adalah tim sepak bola andalanku menang telak. Selanjutnya, Bapak Gubernur meresmikan gedung baru ini. Selanjutnya, daftar pustaka. Yang pertama, menurut Johann Ade tahun 1996 yang berjudul Speech Arts dalam NH Hamburger dan SL Metzger Sociolinguistic and Language Teaching Cambridge CUP. Yang kedua, Malcher K pada tahun 2006 yang berjudul The Linguistic Encyclopedia diterbitkan. Selanjutnya, menurut Rahardi K pada tahun 2005 yaitu yang berjudul Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia yang diterbitkan di Kota Jakarta, penerbit Erlangga. Selanjutnya, menurut Austin JL pada tahun 1962 yang berjudul How to Do Things with Words, London Oxford University Press. Selanjutnya, menurut Lech Geoffrey pada tahun 1993 yang berjudul Prinsip-prinsip Pragmatik diterbitkan di Kota Jakarta, Kota Terbit UI Press. Selanjutnya, menurut Rohmadi Muhammad tahun 2004 yang berjudul Pragmatik Teori dan Analisis Yogyakarta, Lingkar Media. Selanjutnya, menurut Wardrop R pada tahun 2006 yang berjudul An Introduction to Sociolinguistics, Oxford Blackwell Publishing. Selanjutnya, menurut Pratiwi DN pada tahun 2012 yang berjudul Penerapan Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi Ustadz Nur Maulana pada tayangan Islam Itu Indah di Trans TV Skriptorium volume 1 nomor 1 diakses melalui http Jurnal Unair. Itulah artikel yang berjudul Tindak Tutur Representatif dalam Kajian Pragmatik Bahasa Indonesia yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Terima kasih.